begitu kacanya kinclong kelihatan itu ada bekas jerawat, itu ada tai lalat di situ, itu ada flek di situ. Kita akhirnya kita kitain kacanya lagi biar agak buram dikit gitu kan, jadi kelihatannya lebih mulus gitu kan. Nah itu kan adalah pilihan kita kan, apakah kita melihat sesuatunya dengan jernih ataukah kita lebih suka menutupi pandangan kita sedikit sehingga hal itu menampak lebih indah, atau karena kita merasa di dalam diri kita gelap, kita menggunakan kacamata gelap, kita melihat semuanya jadi gelap, tidak mampu melihat cahaya di sana gitu. Jadi di sini adalah pada sesi modul 4 ini, seperti judulnya Replenish the Chi, kita membantu supaya bagaimana energi yang banyak kita gunakan untuk keluar itu kita bisa arahkan ke dalam, sehingga secara energetik energi kita bisa terjaga. Karena kalau energi kita terkuras, kita juga tidak mampu melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi nyaman dulu dengan diri kita, penuhi dulu diri kita. Jadi pada saat kita berbagi, kita tidak merasa kekurangan. Jadi ini yang ingin kita gali. Jadi kenapa latihan ini lebih banyak sisi yin-nya sekarang di titik 4 ini? Karena waktu titik 3 kita sudah explore keluar ya. Ada yin yoga, posenya lebih ditahan lama karena kita mentargetkan untuk meregangkan jaringan penghubung yang ada pada tubuh yang menghubungkan baik otot, tulang, dan seluruh sel-sel tubuh, yang mana jaringan penghubung itu sifatnya lebih plastik sehingga perlu waktu yang lebih lama untuk dia meregang. Jadi kalau kalian misalnya orang yang belum pernah yoga, dengan penjelasan seperti itu bisa memahami kan? Ya karena dia jaringannya lebih alot gitu, lebih kayak plastik, ya dia butuh lebih lama menahannya. Jadi dari situ orang sudah mendapat gambaran, oke, posenya ditahan lama karena tujuannya adalah begini. Kira-kira manfaatnya apa gitu bagi tubuh dengan meregangkan jaringan ini? Ada yang punya ide manfaat yang didapat saat kita memberikan latihan bagi jaringan ikat atau penghubung ini yang sifatnya alot? Apa yang kita dapatkan? Apa yang ingin kita capai dengan memberi latihan bagi jaringan ini? Manfaat dari yin yoga gitu, secara fisik pertama. Apa kira-kira? Ada yang punya ide? Masih bingung? Jadi manfaat yang pertama, karena kan targetnya di persendian kan. Jadi manfaat bagi persendian apa saat kita berikan latihan ini? Dia membantu mempertahankan rentang gerak dari persendian. Jadi tubuh kita tidak kaku persendiannya. Yang kedua, mempertahankan produksi dari cairan sendi sehingga persendian kita dilumasi dengan baik. Yang ketiga, karena jaringan yang sama itu juga membungkus otot, dia juga membantu otot kita bergesekan dengan baik kan. Nah, pada saat kita berikan latihan, kita membantu supaya energi ini bersirkulasi dengan baik, dan apabila ada sumbatan, di sana sumbatannya ini bisa dihilangkan. Sehingga kita mendapatkan aliran energi yang lebih harmonis di tubuh. Kira-kira kalau penjelasan seperti itu bisa dipahami untuk orang awam? Ya, jadi biar bahasa kita itu lebih mudah dipahami. Jadi kalau saya tanya lebih lanjut, misalnya siapa saja nih yang boleh melakukan yin yoga? Dari anak-anak sampai dewasa, sampai anak-anak sampai kita mati gitu kan ibaratnya. Jadi anak-anak mungkin karena anak-anak ini secara fisik kondisi tubuhnya masih terhidrasi dengan baik. Jadi umumnya mereka manfaat secara fisik latihan yin yoga ini mungkin tidak terlalu banyak dibutuhkan, tetapi kalau kita melihat sekarang kondisi anak-anak sekarang yang lebih banyak diam di gadget begini, di laptop, dia kan postural, secara postural mereka cenderung menjadi bungkuk biasanya gitu kan. Nah, ini membantu secara fisik untuk memanjangkan bagian yang memendek, tetapi umumnya anak-anak itu
tubuhnya masih mengandung air yang cukup banyak, jadi hidrasinya masih lebih bagus. Secara fisik mereka membutuhkan latihan yang kalau kita bilang anak-anak itu kan masa pertumbuhan kan, mereka membutuhkan energi yang lebih besar supaya bertumbuhnya baik gitu. Jadi anak-anak biasanya yin hanya sebagai pelengkap, mereka lebih butuh yang. Jadi pada saat kita mengatakan qi-nya kuat atau lemah, itu menandakan fungsi dari organ tersebut apakah kuat atau lemah. Apakah jelas? Jadi kalau saya menyebut spleen qi saya kuat, artinya spleen saya mampu bekerja dengan baik, melakukan fungsinya. Saat saya mengatakan spleen qi saya lemah, spleen saya tidak bekerja dengan baik. Jadi itu menandakan kualitas kuat dan lemah, defisiensi atau berkecukupan. Apakah jelas sampai di situ? Jadi pada saat kita mengatakan saya mau nourish qi-nya, saya mau menguatkan qi-nya dari organ ini, saya memberikan upaya untuk membuat qi dari organ tersebut menjadi lebih baik. Baik itu dengan latihan, baik itu dengan makanan atau herbal. Nah, semua diupayakan untuk membuat organ itu bekerja dengan baik untuk menguatkan qi-nya. Kita punya lung meridian, kita punya spleen meridian, yang mana qi pada meridian ini umumnya bergerak, mobile. Jadi pada saat mobilitas dari qi pada meridian itu baik, artinya qi akan bersirkulasi dengan baik, tidak stagnan. Pada saat qi pada meridian mengalami stagnation, dia akan terhambat, ngendon, tersumbat pada satu area di tubuh yang akan menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh tersebut.